Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, insyaallah kita akan lanjutkan kembali ya, majlis kita membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Bulughul Maram ya. Dengan harapan tentu saja akan semakin menambah pemahaman kita terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala dan semakin mendekatkan kita pada praktek ibadah dan amaliyah sehari-hari sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada Kitabut Thaharah ya, bab tentang bersuci ya. Kemarin kita sudah sampai pada hadis yang ke-30, yaitu hadis yang terkenal sebagai hadis Humron yang menjadi patokan dalam pelaksanaan ibadah berwudu ya. Kita lanjut pada hadis berikutnya ya, masih dalam bab wudu ya, yaitu dalam bab thaharah ya, bersuci menghilangkan hadas kecil ya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa an aliyin radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu an, fi sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang tata cara sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wa masaha bi ra'sihi wahidatan ya. Jadi dikatakan di sini Ali bin Abi Thalib menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah berwudu, maka sebagaimana yang beliau katakan, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, beliau mengusap kepalanya ya, wahidatan, sekali. Akhrajahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud, wan Nasai, dan Nasai, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Bal qala Tirmidzi, bahkan At-Tirmidzi memberikan komentar tentang hadis ini, innahu asahhu syai'in fil bab, bahwa hadis ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Bab ini maksudnya apa? Bab tentang mengusap kepala dalam berwudu. Jadi secara zahir hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah ketika mengusap kepala, beliau mengusapnya sekali ya. Meskipun memang ini perkara khilafiyah ya, dan ini memang juga dijadikan sebagai landasan dalam pendapat jumhur ulama ya. Jumhur ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali ya, mereka berpendapat bahwa mengusap kepala cukup sekali ya, tidak ada sunnah 3 kali. Kalau yang lain ya, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki, itu sekalinya rukun ya, tapi sunnahnya 3 kali. Cuma kalau kepala ya, berdasarkan pendapat jumhur ulama dan berlandaskan hadis ini ya, mengusap kepala sekali ya. Hanya saja memang para ulama dalam madhab Syafi'i berpendapat bahwa mengusap kepala pun juga sunnahnya 3 kali ya. Tetap ada sunnah 3 kali dalam mengusap kepala dalam madhab Syafi'i
Ya, ada riwayat hadis Wa'il bin Hujur kalau tidak salah, beliau juga menjelaskan tentang keumuman wudhu Rasulullah SAW. Ya, beliau katakan tawaddo'a thalathan, bahwa Rasul itu berwudhu 3 kali. Ya, jadi itu diambil pukul rata, berarti semuanya 3 kali. ya kepala, ya tangan, ya mengusap kepala, ya muka, ya tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, itu dianggap pukul rata 3 kali, termasuk cuci telapak tangan, berkumur, mengisap air ke hidung, semuanya dianggap 3 kali. Ya, itu memang sekali lagi ada masalah khilafiyah soal perkara tersebut. Ya. Baik, kemudian wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i qala. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma tentang tata cara berwudu, dia berkata, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, fa'aqbala biyadaihi wa adbara. Ya. Maka beliau fa'aqbala dari depan. Ya, mengusap bagian depan biyadaihi dengan kedua tangannya. Ya, kedua telapak tangannya. Dari depan wa adbara dan dikebelakangkan. Ya, muttafaqun alaih. Hadisnya muttafaq alaih. Bukhari Muslim. Wa fi lafdin lahuma, ada juga redaksi lain, ya, dari riwayat Bukhari wa Muslim. Ini lebih detail lagi. Bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau awali dari depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila qafahu. Lalu ditarik itu kedua tangannya sampai tengkuknya. Tsumma raddahuma, kemudian dikembalikan lagi keduanya. Ilal makanil ladzi bada'a minhu, ke tempat dia mulai lagi. Nah, ini lagi cara mengusap kepala. Ya, jadi masalah kepala ini ada 3 sebenarnya yang jadi bahan kajian atau perdebatan. Ya, apakah mengusap sebagian atau semuanya? Apakah mengusap sekali atau 3 kali sunnahnya? Begitu ya. Apakah nanti mengusapnya sekaligus telinga atau dipisah dari telinga? Nah, itu nanti ada beberapa penjelasan dalam hadis ini. Ya, jadi kalau berdasarkan hadis ini, bagaimana Rasulullah mengusap kepala? Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Artinya apa? Mengusap seluruh kepala. Ya, dengan cara yang tadi disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid, ya, yaitu dengan kedua telapak tangan, kemudian kalau dalam fikih Syafi'i itu detail dia, ibu jari tempelkan di kening, lalu tangan ini ditarik ke belakang lalu ke depan, begitu. Ya. Nah, cuma memang kemudian para ulama, ya, berbeda pendapat terkait dengan praktek ini. Ya. Apakah ini diartikan sebagai keharusan atau dianggap sebagai rukun wudu mengusap seluruh kepala. Jadi mengusap kepalanya rukun wudu. Cuma apakah seluruh kepalanya termasuk rukun juga atau sekedar sunnah? Gitu ya. Atau sekedar sunnah. Ya. Ya. Kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali harus seluruhnya. Ya, harus seluruhnya. Kalau enggak seluruhnya dianggap enggak sah mengusap kepala. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi cukup sebagiannya. Ya, memang ayatnya memberikan kemungkinan interpretasi berbeda, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Apalagi ayatnya? Wamsahu biru'usikum. Jadi ada huruf ba-nya di situ. Kok ada huruf ba? Padahal kan bisa aja wamsahu ru'usakum. Usap kepalamu. Tapi ada huruf ba di situ. Wamsahu biru'usikum. Nah, sebagian ulama mengartikan ba itu litaba'id, menunjukkan sebagian. Jadi
diartikan bi ba'di ru'usikum. Usaplah sebagian kepala kalian. Ya. Sehingga di situ disimpulkan kalau sebagian saja diusap maka itu sudah cukup memenuhi rukun wudu. Ya. Sementara sebagian ulama yang lainnya mengartikan wamsahu bi ru'usikum itu diartikan lil ilsaq, agar ditempelkan ya kepala kalian, ada juga mengartikan lil istighraq, semua kepala kalian. Sehingga disimpulkan bahwa mengusapnya harus seluruh kepala, tidak cukup hanya sebagian ya. Namun ada satu hal yang cukup bagus di sini bahwa sebagian ulama atau dalam mazhab Syafi'i pun yang mengatakan bahwa mengusap itu cukup sebagian, tapi menurut mereka sunnahnya adalah mengusap seluruhnya. Ya, jadi memang idealnya itu mengusap kepala, bagusnya seluruhnya. Kalau dalam kajian fikih itu terkenal istilah apa? Khurujan minal khilaf. Ya, keluar dari perkara khilaf. Ya, kita ambil semuanya. Toh dalam mazhab Syafi'i dia juga sunnah. Ya, kalaupun dianggap rukun, ya kita sudah usap semuanya. Ya, itu mengusap kepala. Ya, perkara itu dan hadisnya dengan jelas disebutkan di sini tentang bagaimana Rasulullah mengusap kepala. Ya. Ada satu hal yang patut diperhatikan ya, bahwa yang diusap itu kepala, bukan rambut. Ya. Cuma karena ada rambut di kepala, ya rambut yang diusap. Artinya apa? Misalnya ada orang rambutnya panjang, jangan kemudian diusap rambutnya udah selesai. Itu bukan mengusap kepala namanya. Ya. Termasuk juga nih anak-anak muda nih biasanya rambutnya itu panjang kan ke depan tuh. Ya, itu kalau dalam kitab fikih itu kalau seandainya rambut itu dijulurkan, itu melewati batas kepala. Kalau cuma itu aja yang diusap, itu nggak dianggap mengusap kepala. Ya, jadi yang diusap itu yang rambut yang ada di bagian kepala, begitu ya, yang ada di bagian kepala. Maka yang jadi patokan tuh mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Cuma karena ada rambut di kepala, ya rambutnya yang diusap. Kalau tidak ada rambutnya, tetap usap kepala. Plontos misalnya orangnya, tetap diusap kepalanya, begitu ya. Baik. Kemudian wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma tentang tata cara berwudu, beliau berkata summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Berarti kan termasuk dalam hadis juga selalu ada huruf ba-nya. Ya, padahal kalau dalam bahasa Arab masaha ini apa namanya? Fi'il muta'addi ya, apa namanya? Yang bisa langsung begitu ya. Yang objeknya itu nggak perlu huruf jar, ya, tapi di sini selalu ada huruf ba. Tsumma masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya. Kemudian wa adkhala isba'aihi as-sabbahataini fi udhunai, lalu dia memasukkan kedua jari as-sabbahataini. Ya, as-sabbah itu apa? Telunjuk. Ya, telunjuk ini kadang disebut sabbahah. Artinya apa sabbaha itu? Ya, karena suka bertasbih. Ya. Ya. Tapi ada juga kadang-kadang telunjuk disebut sabab, ya apa? Sabab gitu ya, karena suka nunjuk orang, ya. Suka marahin orang, suka mencela orang pakai telunjuk juga. Ya, jadi dia memasukkan kedua telunjuknya fi udhunaihi, di telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi, lalu dengan kedua ibu jarinya dia mengusap zahira udhunaihi, bagian luar telinga. Jadi bagian dalam mengusap bagian dalam, telunjuk mengusap bagian dalam telinga, ibu jari mengusap bagian luar telinga. Jadi itu bahkan disebutkan dengan detail, yang menunjukkan bahwa sahabat itu betul-betul memperhatikan sekali bagaimana Rasulullah berwudu agar dapat disampaikan kepada kaum muslimin. Dan begitulah selayaknya berwudu ketika mengusap telinga. Ya, bahkan dari segi medis pun dikabarkan ya, dikatakan bahwa di telinga itu banyak saraf-saraf yang kalau diurut gitu ya, itu akan bantu memperlancarkan apa begitu ya. Makanya kalau kita
suka dipijit itu, bagian telinga suka dipijit-pijit tuh kan, karena banyak ya syaraf-syaraf yang dapat diperbaiki kalau dipijit begitu. Nah, kalau berdasarkan hadis ini, ya, tsumma masaha bi ra'sihi, lalu beliau mengusap kepalanya dan memasukkan kedua telunjuknya di telinganya serta mengusap dengan ibu jarinya bagian luar telinganya. Artinya apa? Kalau berdasarkan hadis ini, maka mengusap kepala digabungkan dengan mengusap telinga. Begitu ya. Itu qaul ya. Itu salah satu pendapat. Ya. Karena telinga dianggap bagian dari kepala. Dia bukan bagian dari muka. Karena batas muka adalah antar satu telinga dengan telinga berikutnya. Namun ada hadis yang lain ya, yang menunjukkan bahwa beliau mengusap telinga tidak dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Ya, ini dalam kitab Bulughul Maram ini hadisnya diletakkan di paling belakang ya, tapi saya baca saja, saya lengkapi hadis-hadis yang lain agar mungkin lebih nyambung dengan hadis tentang ini. Ini hadisnya. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau melihat Nabi ya'khudhu li udhunaihi ma'an. Beliau mengambil lagi untuk kedua telinganya air ghairal ma'il ladzi akhadhahu li ra'sihi. Ya, selain atau bukan air yang dia gunakan untuk mengusap kepalanya. Akhrajahul Baihaqi. Riwayat Baihaqi. Ya, jadi kalau dalam riwayat Baihaqi ini, Rasulullah itu mengambil lagi air untuk mengusap telinganya, bukan dengan air yang dia gunakan untuk mengusap kepalanya. Paham nggak? Ya, jadi sebenarnya kan tangan udah basah, tinggal pakai aja buat mengusap telinga. Tidak, tapi Rasulullah basahkan lagi tangannya, lalu mengusap telinga. Ya, secara zahir hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah mengusap kepala beda dengan mengusap telinga. Kalau tadi hadis sebelumnya mengusap kepala langsung mengusap telinga, gitu ya. Nah, itu yang kayak ginilah yang kemudian nanti lahir ya sejumlah perbedaan pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang diambil adalah dibedakan antara mengusap kepala dan mengusap telinga ya. Meskipun nanti akan ada lah ya diskusinya mana yang lebih kuat dan seterusnya. Ya, wa huwa inda Muslim min hadzal wajhi. Nah, ini lagi. Ya. Adapun perkara ini dalam riwayat Muslim itu redaksinya enggak begini. Ya, tapi redaksinya wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairu fadli yadayhi. Beliau mengusap kepalanya dengan air yang bukan bekas dia membasuh tangannya. Nah, itu kalau dalam riwayat Muslim ya. Jadi yang bukan bekas itu adalah dia mengusap kepala tapi bukan bekas dia membasuh tangan. Membasuh kan udah basah, tinggal ngusap doang, tapi tidak. Beliau ambil lagi air, dia usap kepalanya. Ya, jadi kalau dalam riwayat yang Muslim yang dimaksud itu adalah mengusap kepala bukan dengan bekas membasuh kedua tangan. Tapi kalau dalam riwayat Abdullah bin Zaid dari Baihaqi dikatakan mengusap telinga tidak dengan air yang digunakan untuk mengusap kepala. Ala kulli hal, sebagaimana saya katakan tadi, ada 3 perbedaan dalam bab ini ya. Yang pertama adalah apakah mengusap semuanya atau sebagiannya ya. Jumhur ulama sebagian ulama mengatakan semuanya harus, sebagian ulama mengatakan harusnya cukup sebagian, tapi semuanya sepakat ya mengusap seluruhnya ya, baik itu berpandangan dengan sebagai harus atau sunnah, begitu ya. Yang kedua perbedaannya apakah mengusap 3 kali atau sekali, itu juga masing-masing ada landasannya. Kemudian yang ketiga, apakah mengusapnya sekaligus dengan telinga atau dipisah antara mengusap kepala dan telinga. Itu pun juga masing-masing ada landasannya.
Wallahu a'lam. Kemudian Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ya. Kata Rasulullah, nanti umatku di hari kiamat ya akan datang gurron muhajjalin. Ya. Gurron muhajjalin itu dikatakan sebagai sebuah warna putih ya, yang sedikit warna putih di hewan atau kuda umumnya, yang umumnya warna bulunya hitam. Ya, jadi dia ada warna putihnya di kuda yang bulunya hitam, sehingga dari jauh akan kelihatan ya, hitam ada warna putihnya. Jadi gambaran bahwa orang itu bersinar di tengah suasana yang gelap, suasana yang mencekam, maka dia itu bersinar. Nah, kata Rasulullah SAW, umatku nanti di hari kiamat akan bersinar karena bekas wudhunya. Ya, itu juga dalam satu riwayat dikatakan, bagaimana kamu bisa mengenali umatmu nanti ya Rasul? Maka kemudian Rasul mengatakan, aku mengenali mereka dari apa? Bekas wudhu mereka, karena itu akan bersinar. Maka kemudian dikatakan, famanis tata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Ya, siapa yang mampu untuk memperpanjang cahayanya, maka lakukanlah. Ya, maka lakukanlah. Ya. Dari sini para ulama mengatakan atau memperdebatkan setidaknya, apakah ini menunjukkan bahwa dianjurkan kalau kita berwudu melebihkan sedikit dari batasan wudu kita, dari batasan anggota wudu yang wajib kita basuh, hendaknya kita tambah. Ya. Paling tidak itu akan meyakinkan bahwa semua anggota wudu terbasuh. Yang kedua, sebagaimana juga dikatakan, ya, siapa yang ingin memperpanjang cahayanya, dipanjangkan saja, dilebihkan saja, ya, dilebihkan saja, karena itu juga maknanya berarti cahayanya akan bertambah. Ya. Namun demikian bukan berarti kemudian ya dilebihkan sampai lengan, sampai dengkul, tidak. Ya. Tidak perlu berlebihan seperti itu. Sewajarnya dia lebihkan setidaknya untuk memastikan ya agar anggota wudhu semuanya terbasuh, dan juga sebagaimana pesan dalam hadis ini, siapa yang ingin memperpanjang cahayanya maka lakukanlah, ya, lakukanlah. Maka kalau dalam ungkapan beberapa ulama, Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa para ulama dari kalangan kami, dia mengatakan sepakat bahwa sunnah kalau kita berwudu melebihkan sedikit dari batas yang diwajibkan. Ya, jadi kalau kita wajib nih membasahi sikut, maka lebihin sedikit aja. Ya, pertama untuk meyakinkan, kedua itu juga insya Allah dapat menambah ya sinar ya di hari kiamat, atau setidaknya menambah fadilah dan keutamaan kita berwudu. Baik, tadi kita lewati ya bab masalah mengusap kepala. Bentar lo. Baik, wa an Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, asbighil wudu. Ya, sempurnakanlah wudu. Jadi ada satu sunnah dalam berwudu yang dikenal dengan apa? Isbagul wudu. Artinya pastikan ya, atau juga hati-hati dalam berwudu, usahakan air yang kita pakai itu betul-betul mengenai seluruh anggota wudu kita. Ya, itu namanya isbagul wudu. Jadi enggak sekedarnya, enggak sekenanya. Ya, makanya Rasulullah katakan lagi, wa khallil bainal asabi, sela-sela ya jari jemari, sela-sela. Itu gambaran dari isbagul
wudu. Jadi sunnah-sunnahnya dilakukan. Jadi diurut-urut, ya, namanya tadlik, diurut-urut ya kalau berwudu. Kadang orang kalau berwudu ada yang malas banget ya, begini aja tangannya di bawah keran, kakinya diselonjorin aja gitu. Tidak, sunnahnya di tangan kita ikut bermain. Ya, ikut bermain maksudnya apa? Membantu. Ya, jangan sekedar disolderin aja kaki di bawah keran. Ya, itu kurang, itu tidak masuk isbagul wudu. Isbagul wudu itu kita siram dan kita pastikan, ya, pastikan, ya, bahwa air wudu membasuh semua anggota wudu. Dan lebih utama lagi isbagul wudu kalau dalam hadis lain isbagul wudu indal makarih. Ya, jadi Rasulullah menanya, mau nggak kalian satu amalan yang kalau dilakukan akan menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat? Salah siapa? Isbagul wudu indal makarih. Wudu ya sempurna saat berat. Ya, itu yang biasa dicontoh para ulama itu saat musim dingin. Kalau di kita itu mungkin nggak ada istilah musim dingin, paling banter musim hujan. Ya, air cuma ademan dikit. Oh, di beberapa negara musim dingin benar-benar dingin. Ya, nyaris nggak kuat kalau nggak pakai pemanas, ya, nggak pakai heater. Wah, itu berat. Ya, negara-negara apa yang terkenal dengan 4 musim begitu, ya. Itu kalau udah musim dingin berat sekali. Ya, dan itu biasa wudu malas. Ya. Walaupun airnya hangat tetap aja malas sebab nanti keluar dari situ dingin lagi. Ya. Nah, di saat seperti itu dia tetap menyempurnakan wudu. Nah, itu merupakan fadilah tersendiri. Kemudian pesan Rasul lagi apa? Ini termasuk isbagul wudu juga. Wa baligh fil istinsyaq, dan bersungguh-sungguhlah saat menghisap air ke hidung. Jadi istinsyaq itu menghisap, menghirup, ya, bukan dicolek-colek doang hidungnya, ya. Kadang-kadang orang wudu gitu, colek-colek doang. Nggak ada yang begitu. Yang ada dihisap. Kadang-kadang kita hisap cuma sekedarnya. Kalau Rasulullah bilang yang keras ngisapnya, menghisap yang keras, ya. Dan itu ternyata secara medis juga bagus katanya, membersihkan pangkal hidung kita dari kemungkinan bakteri, kotoran dan seterusnya. Ya, kita mungkin baru menyadari itu ketika kemarin, ya, musim COVID itu banyak yang diperintahkan untuk nyuci, ya, hidung itu dengan teknik tertentu. Kecuali illa antakuna shaimah, kecuali kalau lagi puasa. Kalau lagi puasa menghisap air ke hidung jangan keras-keras, seperlunya saja, ya. Karena dikhawatirkan nanti air masuk ke dalam rongga, ya, dapat membatalkan puasa. Akhrajahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang 4, wa sahhahu Ibnu Khuzaimah, dinyatakan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, ini juga menunjukkan bahwa berwudu itu hendaknya kita lakukan semaksimal mungkin, ya, sesempurna mungkin, jangan sekedarnya, ya, jangan sekedar. Setidaknya kita pastikan anggota wudhu kita benar-benar terbasuh oleh air atau terusap oleh air sesuai dengan ketentuan. Wa an Utsman radhiyallahu anhu qala, dari Utsman radhiyallahu anhu dia berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu. Ini pun juga termasuk dari isbagul wudu. Sungguhnya dari Utsman dia mengatakan Nabi SAW yukhallilu lihyatahu, menyela-nyela lihyanya, jenggotnya. Nah, ini kalau jenggot kita dikit-dikit nih, ya, paling enggak dibasahin. Kalau memang lebat dimasukin jari kita, ya, untuk menyempurnakan wudhu kita. Ya, kalaupun dia mengusap sampai begini saja cukup, ya. Tapi kalau dia sela-sela itu lihyahnya atau jenggotnya, itu masuk dalam bab isbagul wudhu, ya, akan menyempurnakan wudhu kita. Kemudian wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dia berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin. Rasulullah SAW dibawakan sulusai muddin. Sulusai itu berapa? 2/3. Ya, 2/3. Ya, muddin 2/3 mud. Ya. 1 mud itu berapa sok, ya, 1 sok itu berapa mud, ya, 1 sok itu 4 mud, ya, diperkirakan 1 sok itu 3 liter, tapi 3 liter berarti dibagi 3, berarti sekitar berapa?
Maaf, 3 liter bukan begitu. 3 liter dibagi 4. Karena satu sok itu 4 mud. Ya, satu sok itu kurang lebih 3 liter. Kalau dibagi 4 jadi 750 mililiter. Ya, kira-kira segini ada nggak nih? Ini berapa nih? Ini 300. Bersalah lagi dikit berarti dong ya. Ya. Nah, beliau ya tapi kurang dari satu sok ya. Berarti sekitar 500 lah ya mililiter. Ya, kalau pas begitu hitungannya. Ya. Karena 2/3. Ya, ukuran segini lah ya, ukuran segelas gini. Dan beliau berwudu dengan air tersebut. Jadi maksudnya adalah bahwa Rasulullah berwudu dengan air yang sedikit. Ya, bisa jadi itu tinjauannya karena air saat itu sedikit, tapi juga umumnya para ulama mengatakan ya ini yang mungkin gak bagus kalau kita biasakan ya, berhemat menggunakan air saat berwudu. Begitu ya. Jadi kadang-kadang kita pengen puas-puasan tuh kalau ngambil air penuh baru ya. Padahal nggak harus penuh, sedikit saja bisa. Yang penting membasahi seluruh anggota wudu. Begitu ya. Belum lagi kita kucurkan tuh keran sekeras-kerasnya, ya, padahal bisa sedikit. Dan ini juga menunjukkan bahwa berwudu dengan air sedikit nggak masalah. Ya, banyak orang yang kemudian salah pemahaman, oh itu kan kurang dari 2 kulah. Itu bukan bab itu 2 kulah, sudah kita bahas sebelumnya ya. 2 kulah itu bab kalau terkena najis kurang 2 kulah atau lebih dari 2 kulah, itu ada ketentuan hukumnya. Tapi kalau air itu suci mensucikan, nggak ada pengaruhnya 2 kulah atau tidak 2 kulah. Yang penting dia suci mensucikan. Kalaupun sedikit, cuma segelas, kalau dia atur bisa tuh berwudu. Yang penting dikit-dikit aja, yang penting basah semuanya. Nah itu biasanya kalau kayak gitu kondisi terjepit atau mepet tuh bisa. Ya itu biasanya kalau lagi musim haji itu. Ya, kalau lagi dari Arafah ke Muzdalifah itu kadang-kadang kan susah tuh air, atau kalaupun ada ribet banget antri segala macam, ya atau susah. Ya udah siapin aja air mineral, giliran wudu kita wudu pelan-pelan, ya itu bisa insyaallah, ya sedikit, ya. Dan itu pun Rasulullah urut-urut itu, ya karena memang juga ada sedikit biar sampai ke seluruh anggota tubuh. Baik. Kemudian berikutnya lagi wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammun. Rasul itu senang tayammun. Apa tayammun tuh? Mendahulukan yang kanan dulu, ya. Dalam hal apa? Fi tana'ulihi. Saat dia pakai sendal. Ya orang pakai sendal kanan dulu apa kiri dulu? Ya, kanan dulu sunnahnya. Pakai sendal kek, pakai sepatu kek, ya termasuk pakai pakaian, pakai baju, pakai celana, ya itu Rasulullah senang kanan dulu. Wa tarajjulihi. Apa tarajjulihi? Ya. Nyisir. Ya. Nyisir aja senangnya kanan. Rasulullah kira-kira nyisirnya gimana? Hah? Sisiran Rasulullah gimana? Belah dua. Nah, bagian kanan dulu yang disisir. Ya, bagian kanan dulu yang disisir. Ya. Baik. Watuhurihi, dan saat dia bersuci. Saat dia bersuci, maka sering kalau kita bahas dalam bab berwudu, bahkan mandi sekalipun sunnahnya dimulai dari kanan atau kanan dulu. Itu sunnah. Tapi berarti kalau kiri dulu boleh nggak? Sah saja. Cuma tidak sedia wudu. Tangan kiri dulu baru tangan kanan. Sah saja. Tapi sunnahnya kanan dulu baru kiri. Ya, kanan dulu selesaikan. Ya, bukan kanan selang-seling. Ini yang ya, dulu ada seorang yang tampil di depan umum. Ya, enak aja nyala-nyalain dia. Kalau wudu tuh yang benar selang-seling, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Ya, itu tidak sesuai dengan hadis yang kemarin kita baca, hadis Umran Maula Utsman. Beliau basuh kanan dulu sampai 3 kali, baru
kiri 3 kan? Bukan selang-seling, ya. Jadi dahulukan yang kanan baru yang kiri, ya. Wa fi sya'nihi kullih. Ya, ini tadi contoh saja. Dan dalam semua urusan dahulukan yang kanan, yang dikatakan perkara-perkara yang baik mulai dari kanan, ya. Ya termasuk kita tadi pakai sendal, pakai sepatu, ya, memberi, menerima, ya, apalagi hal-hal yang diperintahkan, ya, kayak makan, minum, ya, itu hendaknya menggunakan tangan kanan, ya, kecuali kalau kemarin masalah istinja, ya, itu hendaknya istinjanya, membersihkannya pakai tangan kiri. Nah, itu sudah bagian dari adab, ya, dalam Islam. Ya mungkin dari kalau melihat etika yang berlaku di sebagian masyarakat mungkin nggak pengaruh mau tangan kanan mau tangan kiri, tapi dalam Islam diajarkan seperti itu. Baik, kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Kalau kalian berwudu maka mulailah dari bagian kanan kalian. Ya, itu juga termasuk sunnah yang diajarkan. Kemudian wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fa masaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khuffain, akhrajahu Muslim. Dari Al Mughirah bin Syu'bah, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa berwudu fa masaha binasiyatihi. Beliau mengusap ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya di bagian kepala, ubun-ubun, ya. Itu bagian kepala, ya. Kemudian wa 'alal imamah, dan dia usap sekalian juga imamah. Jadi imamahnya nggak sampai dicopot, ya. Jadi imamahnya dimundurin sedikit, dia usap kepala ubun-ubunnya, lalu imamah, ya. Kemudian wal khuffain, dan juga beliau mengusap kedua khuf, akhrajahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis ini juga yang dijadikan dalil dalam fikih mazhab Syafi'i tadi, bahwa mengusap kepala bisa sebagian. Ya, meskipun nanti ada lagi perdebatan soal itu. Jadi kesimpulannya, orang kalau pakai imamah, ya, boleh saja tanpa dia copot, dia usap sebagian kepalanya dan dia usap imamahnya. Ya, termasuk juga kalau dia memakai khuf, ya, kita belum bahas ini, ya, itu nanti ada dalam bab berikutnya, ketentuan bolehnya kita mengusap khuf, ya. Khuf itu sepatu kulit yang menutup sampai mata kaki. Itu kalau kita berwudu, dia nggak perlu dilepas, cukup kita usap bagian atasnya. Ya, itu juga ada keringanan, ya, untuk kita lakukan. Tapi memang ada beberapa syarat tertentu yang harus kita penuhi sehingga kita dapat mengusapnya. Beberapa hadis yang lain sudah ada penjelasan sebelumnya. Kemudian juga wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah bersabda, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah padanya. Ya, ini terkait dengan bacaan basmalah saat berwudu. Ya, kalau kita lihat hadis ini, seakan-akan ada keharusan harus baca basmalah. Tapi umumnya para ulama mengatakan bacaan basmalah itu sunnah saja dalam berwudu, bukan rukun, ya. Salah satu latar belakang atau sebab kenapa kok tidak dihukumi wajib, karena para ulama melihat bahwa riwayat ini, hadis ini tidak kuat, ya, atau tidak terlalu kuat untuk dijadikan patokan hukum, ya, sehingga dianggap sebagai perbuatan sunnah, ya, karena juga terkait dengan keumuman, ya, amalan di mana kita dianjurkan untuk mengawali perbuatan baik dengan basmalah. Kemudian wa an Talhah bin Musarrif an abihi an jaddi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Ya, dia mengatakan, aku melihat Rasulullah memisah antara madmadah berkumur dan istinsyaq.
Istinsak itu menghisap air. Jadi ambil air, berkumur ya 3 kali, ambil air lagi, hisap air ke hidung 3 kali, dipisah. Tapi ada hadis lain, wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu, dari Ali radhiyallahu an tentang tata cara wudu, tsumma tamadmada wastanthara thalathan. Kemudian beliau berwudu dan menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Yumadmidu, beliau berkumur, wa yansuru, dan mengeluarkan air dari hidung, menghisap dulu, mengeluarkan, minal kaffil ladzi ya'khudhu minhul ma', dari air telapak tangan yang dia gunakan untuk ambil air. Nah, ini yang lebih praktis sebenarnya. Dan ini hadisnya sahih, akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i. Beliau berkumur dengan 1 telapak tangan. Sebagian dia gunakan untuk berkumur, sebagian lagi dia gunakan untuk menghisap air ke hidung. Ya, itu ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, airnya sedikit, waktunya efektif, ya, dan ya sesuai juga dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu juga termasuk yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita lakukannya. Kalau berwudu, tak perlu ambil air penuh begitu ya dengan 2 tangan. Ya, cukup dengan 1 tangan. Sebagiannya dia berkumur, sebagian lagi dia gunakan untuk dihisap ya ke hidung dan lalu dikeluarkan. Ya. Baik, terakhir ya kita baca hadis terkait dengan doa sesudah wudu. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddu fayusbighul wudu." Siapa di antara kalian yang berwudu dan disempurnakan wudunya, isbagul wudu, tsumma yaqul, lalu dia berkata, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ada lagi tadi nanti tambahan riwayat yang lain, ada tambahan wazada Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka apa kata Rasulullah? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Kalau orang habis berwudu, sempurna wudunya, lalu dia baca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, akan dibukakan baginya pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa, dia dipersilakan masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Itu menunjukkan bahwa ini fadilah yang sangat besar, yaitu membaca doa atau zikir setelah berwudu dengan zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu bagus kalau kita biasakan habis berwudu. Ya, bahkan kata para ulama itu menunjukkan bahwa toharoh kita lengkap. Kalau yang tadi kita lakukan membasahi badan kita dengan air, itu namanya toharoh jismiyah, fisik kita, ya, jasad kita bersihkan, ya, dengan berwudu tadi. Dengan bacaan doa tadi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kita mensucikan apa? Jiwa kita, hati kita. Dengan apa? Dengan keimanan, dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mensucikan jiwa kita dari apa? Dari dosa, dari kesalahan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbaharui taubat kita. Jadi para hadirin sekalian, demikian bab wudu ya sudah kita selesaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Entah kalau ada yang mau ditanyakan. Waktunya cukup enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Ustaz, yang meyakinkan aja kalau misalnya tadi wudu dengan air yang sedikit itu apakah boleh dengan sistem menceplokkan, Ustaz? Jadi susah air, misalnya kita sudah sebelum bepergian kita sudah menyiapkan air, tapi kita semprotkan ya, masukkan di semprotan gitu. Ya. Jadi semprot, habis itu kita ratakan gitu, kira-kira seperti itu bisa sah atau enggak? Ya, kalau yang keluarnya air boleh. Kalau keluarnya uap doang ya nggak bisa. Keluarnya air biasa kan, semprotnya apa? Embun ya. Kalau yang kayak semprot keluar air, kalau embun wallahu alam ya. Kalau embun takutnya nanti nggak jatuh jadi mengusap. Jadi air biasa kan ada semprot
Semprotnya airnya kelihatan lah ya, tetesan-tetesannya ada. Kalau ada bentuk airnya, tetesan bisa aja, tidak masalah. Itu memang sekarang banyak dipakai ya oleh jamaah-jamaah umroh atau apa. Jadi mereka kalau batal wudhu di Masjidil Haram tinggal wudhu aja di dalam, nggak apa-apa. Yang penting keluarnya air, ya, dan airnya tentu suci mensucikan, ya, bukan air yang udah bercampur atau apa begitu, boleh saja, ya. Bagusnya semprotan yang tidak hanya keluar uap tuh ya, tapi keluarnya air, ya. Jadi dengan tetesannya dengan alirannya itu kelihatan, ya. Tidak mengapa kalau memang tampak airnya dan bisa membasahi seluruh anggota wudhu. Wallahu a'lam. Tekan. Masalah dua pula itu kan masalah suci mensucikan deh. Ya. Ada kotoran. Jadi kalau misalkan di bawah dua pula di dalam ember kita pakai gayung wudhu tuh boleh? Boleh, tidak masalah. Itu nggak ada kaitan dengan dua kula. Dua kula itu problemnya itu pun juga khilafiyah. Problemnya itu dua kula itu kan para ulama mengatakan air itu kalau kena najis dia jadi najis apa enggak? Air kalau kena najis. Kalau sebagian ulama pakai kaidahnya gampang, berubah atau tidak? Berubah warna, rasa, baunya berarti najis itu air. Mau sedikit mau banyak. Kalau nggak berubah nggak najis. Mau sedikit mau banyak. Gitu ya. Berarti sebagian ulama ini itu tidak pakai faktor dua kula, nggak menganggap masalah dua. Pokoknya batasannya adalah kalau kena najis berubah jadi najis, kalau nggak berubah nggak najis. Misalnya airnya dikit atau air kena najis cipratan dikit doang, gitu ya, kena kencing lah misalnya, dilihat-lihat nggak ada perubahan air tersebut, maka dia nggak najis. Itu sebagian ulama begitu. Tapi sebagian ulama lainnya, dan ini pakai dalam mazhab Syafi'i, mereka pakai patokan ya banyak dan sedikit. Apa pembahasannya? Kalau airnya banyak, patokannya berubah apa tidak berubah. Kalau berubah berarti air itu najis, kalau nggak berubah air itu tidak najis kalau air itu banyak. Tapi kalau air itu sedikit kena najis, berubah atau tidak berubah dia dianggap najis. Paham nggak? Ini soal kena najis atau enggak? Nah, kemudian yang jadi permasalahan menentukan sedikit atau banyak patokannya apa? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i patokannya adalah dua kula tadi. Kalau dua kula lebih dianggap air banyak. Kalau dua kula kurang dianggap air sedikit. Kalau air sedikit kena najis walau tidak berubah dianggap najis. Tidak boleh bersuci. Misalnya air di ember kan kurang dari dua kula. Dua kula itu sekitar 200-an liter. Kurang dari dua kula segayu, kurang dari dua kula. Kecipratan kencing, dikit aja. Misalnya ya anak kecil atau apa begitu ya, kecipratan. Kan kalau dilihat nggak ada berubah tuh air. Itu tetap dikatakan najis. Karena kurang dari dua kula. Kalau nggak kena najis nggak masalah. Jadi air di ember kita gayung, bahkan kita ambil nggak apa-apa pakai tangan dengan niat untuk menciduknya nggak apa-apa. Boleh untuk berwudu karena air itu ya tidak najis ya, kena tangan kena apa bukan faktor nanti air mustakmal itu bukan mustakmal. Mustakmal itu kalau kita berwudu ditampung lagi itu air, nah itu mustakmal ya, paham ya. Jadi nggak apa-apa berwudu dengan air sedikit, dengan air segayung ada di ember kita ciduk nggak apa-apa itu ya, itu tidak apa-apa, tidak membuat misalnya wudu kita nggak sah. Memang sebagian masyarakat agak terlalu hati-hati soal itu. Ya, bahkan dalam fikih Syafi'i pun nggak masalah soal itu. Yang penting kita ambil, kita kita basuh. Ya, kalaupun memang ada pandangan mustakmal itu kalau bekas wudunya kita tampung lagi, kita pakai buat wudu lagi. Ya, kalau kita ambil, kita berwudu nggak masalah. Gitu ya. Wallahu a'lam. Yang penting tangan kita juga suci, nggak najis. Gitu. Kalau misalnya itu ada syarat harus dialirkan atau enggak air sedikit? Air sedikitnya untuk wudhu apakah harus dialirkan atau boleh misalnya tadi dicelup misalnya tangan? Boleh. Tangan kita ngambil di ember, kita berwudu kan?
ya sudah, nggak masalah. Nggak masalah. Sebenarnya nggak masalah itu. Ya memang sebagian masyarakat terlalu khawatir, terlalu takut. Dianggap nanti akan menghilangkan kesucian air, padahal tidak sebenarnya. Tidak. Ya, jadi yang dimaksud wakulah mustamal itu maksudnya adalah kalau air yang kita pakai wudhu kita tampung lagi, kita pakai wudhu lagi, nah itu nggak boleh. Itu pun juga masih khilafiyah. Jadi kalau ada air di ember kita ambil, itu bukan air mustamal. Paham nggak? Yang mustamal itu tadi kita ambil, kita tampung. Jadi untuk zaman sekarang air mustamal itu relatif jarang ya. Karena masa zaman dulu bisa jadi karena sangat sedikit air, lalu orang wudhu dipakai lagi. Kalau dipakai buat urusan lain nggak apa-apa, nyuci atau apa boleh saja. Tapi kalau soal berwudhu lagi, ya itu tidak boleh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab lain mah tetap boleh saja air mustamal. Ya, begitu ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya di ember kita ambil pakai tangan kita, nggak apa-apa. Atau mungkin yang lebih hati-hati pakai gayung dah ya, dituangkan. Ya, nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Tanya lagi, kalau misalnya air itu bekas, kalau sekarang kan mungkin karena ini bisa didaur ulang, misalnya disaring dibersihkan semuanya. Apakah itu boleh nantinya misalnya airnya kotor? Ya. Kita saring, kita pakai wudhu lagi, kira-kira kalau air bekas wudhu atau air yang lain? Tapi disaring, misalnya ya air dari tempat wudhu misalnya ya. Filterisasi atau air sungai lah ya, di filter. Ya itu saya pernah baca ya satu fatwa bahwa kalau memang ada alat atau sistem mekanisme atau mesin begitu ya yang dapat memilah-milah ya mana kandungan air yang sebenarnya dan mana partikel lain lah ya, partikel najis atau bisa dipilah dan betul-betul terpilah, nggak apa-apa, boleh saja, bisa. Ya, sebab air najis itu bisa disucikan juga. Ya. Kalau contoh yang dipakai di dalam beberapa kasus kitab-kitab tradisional itu, kitab kuning, itu kalau misalnya air najis, ya sedikit, ini kan najis, dicampurkan nih ke air yang banyak, dia jadi nggak najis. Ya, bisa air seember, kena najis kan najis. Dimasukin aja ke air yang sekolam tadi yang lebih dari 2 kulah, jadi nggak najis. Ya, jadi tidak najis. Jadi kalau air itu bisa dibersihkan dan dipilah mana najis mana bukan, tidak mengapa dia jadi najis. Dia jadi suci. Kalau ada alat yang bisa memilah-milah air tersebut. Ya, kalau ada alat yang bisa memilah air tersebut. Wallahu alam, kalau misalnya itu air mustakmal bekas wudu ditampung lagi. Ya, itu wallahu alam itu ya. Kalau bisa sih dialirin aja ke tanah, ntar juga nanti dijadikan air tanah segala macam. Itu lebih hati-hati wallahu a'lam. Ya. Baik, saya kira sampai di sini saja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.